Hai, jumpa lagi dengan saya Adrian Luis, NLP Trainer. Kali ini saya mau sharing lagi ya tentang NLP ya, Neuro Language Programming. Nah, jadi seringkali dalam dunia NLP ini kita bicara tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, kalau teman-teman lihat dari gambar ini, dikatakan bahwa pikiran sadar itu 10%. Kalau pikiran bawah sadar 90%. Nah, apa sih isinya pikiran sadar? Pikiran sadar itu isinya, ingat aja war ya, perang ya. Yaitu ada willpower, kekuatan niat, hasrat, kemudian ada analytical, menganalisa, kemudian ada rasional, merasionalisasi. Jadi hal-hal yang nggak logis dibikin jadi logis. Nah, makanya di pikiran bawah, di pikiran sadar ini terjadi namanya pertempuran. Nah, war ya. Nah, seringkali kalau pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu bertarung, yang menang tentu saja pikiran bawah sadar, karena 90%. Pikiran bawah sadar isinya apa? Ada strategis, ada strategi ya, urutan bagaimana cara melakukan sesuatu. Kemudian ada habit, kebiasaan-kebiasaan kita. Kemudian ada impuls, impuls itu seperti trigger ya, pemicu-pemicu yang membuat kita melakukan sesuatu ya. Makanya di sini ada orang-orang kan, kalau kita impuls yang benar, ada orang misalkan melihat benda tertentu tiba-tiba merasa berubah emosinya ya, itu karena ada impuls ya, misalkan takut apa ya, takut cicak, takut kecoa, takut apa dan sebagainya, itu bisa muncul tiba-tiba impulsnya. Kemudian ada nama fisiologi kontrol, jadi kendali dalam fisiologi. Jadi misalkan teman-teman, misalkan kalau kita udah buka keran, tutup keran otomatis, nah itu kontrol itu ada di fisiologinya, itu ada di pikiran bawah sadar. Tentu saja cara kita bernafas, jantung segala macam ada di fisiologi kita. Nah, ini 90% ini pikiran bawah sadar. Nah, seringkali itu pikiran sadar itu di hijack dengan 4 kondisi ini. Jadi, willpower itu kita kenapa bisa tiba-tiba remah itu karena kita mengalami 4 kondisi ini. Kita lapar, marah, merasa sendiri, dan merasa capek. Nah, seringkali ini yang kita di hijack. Kita namanya pikiran sadarnya, willpower itu bisa tiba-tiba menjadi lemah gara-gara ini. Nah, jadi teman-teman cermati dulu gambar seperti ini. Ini akan menarik sekali karena kita belajar bagaimana cara kita bisa mengelola lebih baik untuk namanya pikiran bawah sadar. Ingat ya, pikiran bawah sadar itu ada ship, itu kapal. Karena itu, ini ada sesuatu yang bisa kita kelola dan bisa kita kendalikan, asal kita tahu caranya. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kita semua, sukses selalu buat kita semua. Tuhan berkati, and see you in the video. Bye.